Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fathahilah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai rahasia nasib dari sudut pandang Al-Quran dan NLP. Nah, hal ini saya bahas karena masih banyak orang di luar sana yang masih salah paham mengenai nasib. Ya, bahwasanya nasib itu sudah mutlak ketentuan dari Allah dan nggak bisa diubah. Itu memang benar ketentuan dari Allah, tetapi masih bisa diubah. Kok bisa seperti itu? Nah, hal ini bagaimana sih pandangan dari Al-Quran itu sendiri, ya, dan juga dari sudut pandang NLP, begitu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai nasib ya, sebetulnya itu agak berbeda dengan takdir ya. Tetapi nasib itu bagian dari takdir. Kalau takdir itu sudah mutlak ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa diubah-ubah lagi. Sedangkan kalau nasib, meskipun itu bagian dari takdir, tetapi manusia diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi daya untuk mengubahnya, atau manusia disuruh untuk berikhtiar untuk mengubah nasib yang baik, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan konteks di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri, yakni surat Al-Qasas ayat 77. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Nah, kita fokus pada ayat yang berbunyi wabadaghi fima atakallahu daral akhirata, dan carilah apa yang diberikan Allah kepadamu berupa negeri akhirat, yakni surga, ridhonya dan lain sebagainya. Dimana kalau kita orang muslim itu selalu dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan banyak beribadah, ya, mencari ridho Allah dengan mencari kebahagiaan di akhirat itu sendiri, ya. Makanya ayatnya itu wabadaghi fima atakallahu daral akhirata. Nah, tetapi ada kalimat sambungannya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan nasibmu di dunia, dan kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Nah, kita fokus pada ayat yang ini. Sebetulnya dalam bahasa Arabnya, nasib itu bahasa Arab ya, yang artinya secara bahasa Indonesia itu adalah bagian, gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di kehidupan dunia ini. Maksudnya bagaimana sih? Gini, orang itu kan dituntut untuk banyak beribadah, mengutamakan kehidupan di akhirat, mencari ridho Allah, yang meraih surga dan lain sebagainya. Ya, pokoknya berbagai macam kenikmatan di akhirat itu. Akan tetapi kita nggak boleh lupa bahwasanya saat ini kita masih hidup di dunia, maka kita nggak boleh melupakan kenikmatan dunia yang juga diberikan oleh Allah. Contohnya makan, minum, memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki kendaraan yang bagus, atau memiliki pasangan, memiliki keluarga, ya, memiliki harta kekayaan. Semua itu adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, asalkan tidak berlebihan, seperti itu, dan asalkan didapatkan dengan cara yang halal pula. Nah, hal semacam itu nggak dilarang oleh Allah, tetapi justru disuruh mencari pula, disuruh mendapatkannya juga. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan seluruh potensi yang kita miliki, begitu. Nah, ini artinya apa? Nasib itu adalah bagian hidup kita yang layak didapatkan dengan jalan usaha, karena toh usaha itu sendiri adalah perintah dari Allah, begitu. Nah, kemudian surat yang kedua adalah Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya seperti ini, kita sudah sering mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Maksudnya bagaimana? Allah
sesungguhnya itu tidak mengubah nasib suatu kaum ya. Kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri, atau kalau dalam konteks seseorang ya, Allah itu nggak akan mengubah nasib kita, nggak akan mengubah kehidupan kita seperti apa, keadaan kita seperti apa, selama kita tidak mengubahnya. Nah, ini artinya apa? Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin mengubah nasib kita, mengubah keadaan kita, mengubah berbagai macam kondisi hidup kita yang seperti apa, itu kita ubah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nanti Allah juga menetapkan demikian. Allah akan melihat bagaimana usaha kita, semaksimal apa, itu nanti yang akan menjadikan tolak ukur keberhasilan hidup kita, dan Allah menentukannya seperti itu pula. Nah, dari kedua ayat ini, sesungguhnya nasib itu adalah hasil dari upaya kita sendiri yang dilandasi dengan niat yang kuat, ingin mengubah diri, mengubah kehidupan, mengubah nasib kita seperti apa, dan hal ini pun disuruh oleh Allah sendiri untuk mengubahnya. Gitu. Bukan berarti kita diam saja, kemudian kita menunggu nasib yang terbaik dari Allah. Enggak, tapi justru kita disuruh berupaya semaksimal mungkin, mengubah kesialan-kesialan kita menjadi keberuntungan, mengubah kegagalan kita menjadi keberuntungan. Gitu. Makanya kita kan diberi potensi oleh Allah berupa akal pikiran, berupa kesehatan, berupa fisik yang sempurna seperti ini, dan diberikan hasrat, kehendak, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu, bisa berkarya dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Kita bisa mengubah nasib yang baik, seperti itu. Dan diingat ya, nasib itu artinya adalah bagian, bukan ketentuan sudah pasti seperti ini, bukan, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita yang layak kita dapatkan dengan cara ikhtiar, dengan cara usaha ya, asalkan usahanya itu halal, diperbolehkan dalam syariat Islam ataupun legal secara hukum ya, dan tidak berlebihan. Nah, itu pandangan nasib dari segi Al-Quran ya. Sekarang bagaimana sih pandangan nasib dari segi ilmu Neuro Linguistic Programming? Nah, sesungguhnya di dalam NLP itu ada asumsi yang sangat menarik banget, yakni setiap orang itu selalu memilih pada pilihan yang tersedia saat itu. Nah, ini artinya apa? Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap orang itu pasti memilih tujuan hidupnya, memilih pasangannya, memilih pekerjaannya, memilih kendaraannya, rumahnya, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah pilihan hidup kita. Akhirnya apa? Ya itulah yang kita dapatkan. Contoh, ada orang nggak bisa mengubah nasibnya. Mungkin saat ini dia bodoh, 10 tahun kemudian dia tetap bodoh. Maka itulah pilihan yang ia pilih saat itu. Nah, atau dia sekarang bodoh, 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun ke depan, dia sudah menjadi orang yang sangat pintar, memiliki skill yang memadai, bahkan memiliki profesi yang sangat bisa diandalkan, dan nasibnya berubah total. Maka nasib yang baru ini adalah hasil pilihannya sendiri. Begitu. Nah, jadi secara esensi manusia itu selalu memilih dan memilih ya. Dari memilih dia akan memutuskan, dari memutuskan akan lahirlah sebuah tindakan, dari tindakan akan melahirkan hasil, seperti itu. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan ya. Kita bahkan tidak memilih pun sesungguhnya telah memilih, yakni memilih tidak memilih apa-apa, begitu. Misalkan kita hanya duduk diam saja, nggak melakukan apa-apa, itu pun sesungguhnya sudah memilih, yakni memilih duduk diam, tidak melakukan apapun ya. Soal jodoh pun juga memilih. Orang yang hidupnya bahagia, memiliki pasangan yang ideal dan lain sebagainya, itu adalah faktor dari dia memilih ya, memilih, memutuskan, kemudian dia menjalani pilihannya itu. Nah, maka itulah nasib yang dia dapatkan. Tetapi kalau nggak ada usaha sama sekali, nggak ada ikhtiar, nggak ada pilihan yang dia inginkan, nggak ada pilihan yang dia ambil, maka hasil yang dia dapatkan ya tidak ada apa-apa, nihil, nol, begitu. Artinya apa? Nasib yang dia dapatkan nggak ada perubahan, nasibnya tetap saja stagnan, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Alasannya apa? Dia tidak memilih kehidupan yang lebih baik, tidak memilih kehidupan yang baru, tidak memilih tantangan baru, tidak memilih target yang baru, tetapi dia memilih diam saja, dia memilih tidak berusaha, dia memilih takut untuk mencapai sesuatu dan sebagainya, sehingga nasibnya pun tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, jadi itu adalah dua sudut pandang yang saling berpengaruh, yang saling keterkaitan ya, antara agama Islam yakni Al-Quranul Karim dengan NLP, ilmu Neuro Linguistic Programming. Sesungguhnya kalau kedua ilmu ini dipadukan,
nggak ada kontradiksi, tetapi saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan, gitu. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada esensi yang diajarkan di dalam NLP. Begitu pula di dalam NLP juga banyak banget intisari yang bisa diambilkan dari Al-Quran. Tetapi hal ini butuh pengkajian yang jeli. Ya, kita nggak bisa belajar sehari 2 hari kemudian langsung mengerti, enggak. Tapi butuh pembelajaran yang berhari-hari, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Nah, dan kebetulan sekali saya selain belajar NLP itu, saya memang suka mengkaji Al-Quran atau hadis, ya, belajar agama Islam di pondok pesantren, di perguruan tinggi Islam, dan bahkan sampai sekarang pun mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK, begitu. Nah, jadi bagi saya pribadi NLP itu Al-Quran banget. Sebaliknya Al-Quran juga NLP banget, begitu. Jadi saling melengkapi, gitu, saling menyempurnakan. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan suatu ilmu, ya, dan kita sertai dengan ilmu NLP ini, kita akan semakin maksimal seperti itu. Bahkan kita akan semakin paham bahwasanya ilmu yang saya pelajari ini ternyata juga ada kaitannya dengan NLP. Sebaliknya, di dalam NLP juga ada kaitannya dengan ilmu yang saat ini saya pelajari, seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.